Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga ya. Kemudian jangan lupa juga absen di sidik daya untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika mengenai penyajian data. Pada pertemuan kemarin kan juga menjelaskan tentang statistika penyajian data. Cuma kemarin itu kita hanya membahas tentang penyajian data melalui diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, kemudian ada tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang yang selanjutnya, yaitu tabel distribusi frekuensi yang berkelompok, kemudian histogram, OGIF, dan poligon. Nah, statistika itu sendiri sangat penting dalam kehidupan. Nah, bisa digunakan untuk menghitung laba dan rugi, kemudian juga bisa digunakan untuk menghitung indeks prestasi siswa. Dan pada era pandemi seperti ini, statistika juga bisa digunakan dalam perhitungan data pasien terkena COVID dan juga untuk mengukur suhu badan pasien di rumah sakit. Ada juga bisa data pasien yang sudah vaksin dan belum vaksin. Oh iya, ada juga bisa statistika itu digunakan untuk perhitungan suara pas pemilu atau pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini bertujuan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi dan penyajian data. Nah, penyajian datanya itu yang tabel frekuensi berkelompok, kemudian histogram, poligon, dan OGIF. Dan kemudian juga supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabel frekuensi dan penyajian data. Untuk teknik penilaiannya sendiri, Ibu menggunakan penilaian sikap, yaitu observasi rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan analitik. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, ada teknik tes bentuk tertulis uraian. Dan untuk penilaian keterampilannya itu dari teknik atau langkah-langkah kalian dalam menyelesaikan masalah. Nah, pada minggu lalu kan kita sudah membahas tentang statistika yang penyajian data yang menggunakan diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, kemudian ada juga tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Nah, untuk data yang sangat besar, itu kita bisa menggunakan tabel frekuensi yang berkelompok. Langkah-langkahnya itu dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi yang berkelompok, yaitu kita menentukan jangkauannya terlebih dahulu, atau yang biasa disimbolkan dengan J, yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Nah, ada yang tahu nggak sih datum itu apa? Jadi, datum itu adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Nah, rumusnya yaitu jangkauan, yaitu J sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Yang kedua yaitu menentukan banyak kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N itu banyaknya data dan K itu bilangan bulat untuk banyak kelas intervalnya. Dan yang ketiga yaitu kita menentukan panjang kelasnya. Panjang kelas interval dengan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya tadi kan sudah dicari kan, misal udah ketemu misal 30, kemudian dibagi banyak kelasnya. Jadi misal banyak kelasnya itu 10, berarti 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi panjang kelasnya itu cuma 3 gitu. Setelah mencari tentang panjang kelas interval, kan tadi misal diketahuinya itu jangkauannya itu 30, kemudian banyak kelasnya itu 10, berarti 30 dibagi 10 berarti itu kan 3. Jadi panjang kelasnya itu sampai 3 saja. Kemudian untuk batas kelas intervalnya itu ada batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawahnya itu
dapat diambil, batas bawah kelas yang pertama dapat diambil dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Nah, untuk yang batas kelas atasnya itu kan tadi kan udah cari panjang kelas intervalnya ya. Tadi kan ketemu 3. Misal datumnya itu yang terkecil itu 30. Berarti 30, 31 sampai 32. Jadi untuk batas kelas atasnya itu sampai 32. Nah, cara terakhir itu kita menentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan torusnya. Jadi menentukan torusnya frekuensi itu sama seperti yang data tabel distribusi frekuensi yang kemarin ya, yang tunggal itu. Caranya sama. Misalnya ibu punya contoh nih untuk tabel frekuensi yang kelompok ya. Ada nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA sebagai berikut. Ada datanya itu 60, 61, 30, 62, 43, 55 sampai 69. Nah, dari data sini itu kita bisa urutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari frekuensinya dengan torus. Dari data tadi kita cari terlebih dahulu. Dari data di atas itu jadi datumnya itu yang terbesar itu 88 ya. Dan yang datum terkecil itu 30. Jadi diperoleh jangkauan datanya itu 88 dikurangi 30. Sesuai dengan rumusnya tadi kan jangkauan itu X max dikurangi X min. Jadi 88 dikurangi 30 hasilnya 58. Kemudian kita nyari batas kelasnya. Banyak kelas interval dulu deh. Banyak kelas intervalnya yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Lah, N-nya tadi itu kan dari itu ya datum jumlah datanya. Jadi tadi kan ada 30 siswa kelas 11 SMA kan. Jadi 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 itu 1,477. Jadi 1,477 itu dikali 3,3 hasilnya itu 4,874 ditambah 1 hasilnya 5,874. Untuk mempermudah kita itu bisa dibulatkan. Karena ini lebih dari 5 jadi banyak intervalnya kita bisa buat jadi 6. Kemudian kita mencari kelas intervalnya. Kelas interval tadi kan rumusnya jangkauan dibagi itu ya banyak kelas interval. Jadi jangkauannya tadi 58 dibagi 6 sama dengan 9,67. Kita bulatkan menjadi 10. Jadi panjang kelas intervalnya itu 10. Nah, batas bawah kelas pertama di sini itu yaitu batas dari datum terkecil yaitu 30. Tadi kan datum terkecilnya itu 30 ya. Angka terkecilnya itu 30. Jadi batas bawah kelas yang pertama itu 30. Nah, untuk batas atasnya itu tadi kan datum terkecilnya itu kan 30. Jadi batas atasnya itu sama dengan 30 ditambah P dikurangi 1. P itu apa sih? P itu tadi panjang kelas intervalnya. Jadi 30 ditambah 10 dikurangi 1 sama dengan 39. Jadi untuk batas atasnya itu 39 dan untuk batas bawahnya itu tadi 30. Nah, diperoleh tabel distribusi frekuensi yang pertama tadi itu kan diketahui jangkauannya itu 58. Kemudian banyak kelasnya itu ada 6.
Jadi banyak kelasnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk batas bawahnya tadi kan dimulai yang data pertama itu kan 30 ya. Kemudian diperoleh batas atasnya tadi itu 39. Jadi di sini itu nilai tes matematikanya yang pertama itu data pertama 30 sampai 39. Jadi kita bisa lihat di sini angka data dari sini itu ada 30 sama 39. Itu yang datanya 30 sampai 39 itu ada berapa? Di sini kan ada 30 terus sama 39. Cuma itu saja kan. Yang lainnya lebih dari 39. Jadi untuk yang 30 sampai 39 itu frekuensinya itu 2, dibuat lurus sama seperti yang data tunggal kemarin. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan udah mencari yang 30 sampai 39, ketemu frekuensinya itu 2. Untuk yang kedua itu kan ada 40. Jadi 40 itu dari setelahnya 39 sampai batas atasnya itu berarti kita bisa cari dari datum terkecil tadi 40 ditambah 10. 10 itu dari panjang kelas intervalnya dikurangin 1. Jadinya 40 tambah 10, 50 kurangi 1, 49. Nah, untuk frekuensinya kita bisa cari dari data yang tadi. Berarti kan di sini ada 40. 1, 2, 3, dan 4. Berarti dari datum yang 40 sampai 49 tadi, dari data yang 40 sampai 49 tadi itu ada frekuensinya ada 4. Nah, ada 4. Kemudian untuk yang ketiga kita bisa cari, berarti ambil yang terkecil itu 50. Kan setelahnya 49 50. Dikurangi sampai 59. Dan frekuensinya itu ada 8. Nah, cara-caranya itu sama seperti yang atas-atas tadi. Jadi diperoleh nanti total frekuensinya itu 30. Kemudian dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok itu ada beberapa istilah ya yang berhubungan dengan itu. Jadi di situ itu ada istilah batas kelas, kemudian ada tepi kelas, kemudian ada titik tengah, dan juga ada panjang interval. Nah, untuk batas bawah dan batas atas kelas itu, misal dari data tadi itu kan batas yang pertama itu kan 30 sampai 39. Jadi batas bawahnya itu 30 dan batas atasnya itu 39. Nah, kemudian ada istilah tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk kelas Ibu ambil yang 30 sampai 39, berarti tepi bawah kelasnya itu 30 dikurangi 0,5 itu 29,5, dan tepi atasnya itu 39 ditambah 0,5 yaitu 39,5. Tepi bawah kelas itu diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah dari pengukuran terkecil, dan untuk tepi atasnya itu ditambah dengan setengah satuannya. Nah, untuk panjang kelasnya tadi itu kan untuk data 30 sampai 39 itu panjang interval kelasnya itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, tepi atasnya tadi kan diperoleh 39 dan tepi bawahnya itu 29,5. Jadi 39,5 dikurangi 29,5 hasilnya 10. Jadi panjang interval kelasnya itu 10. Nah, untuk titik tengah kelasnya itu bisa diambil dari rataan antara batas bawah ditambah batas atas. Jadi untuk kelas 30 sampai 39 titik tengah kelasnya itu 30 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 34,5. Kemudian yang masuki ke histogram dan poligon frekuensi. Nah, setelah kita bisa mengelompokkan data-data ke tabel distribusi frekuensi, kita bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk grafik. Nah, dalam penyajiannya itu kita bisa
menggunakan histogram, poligon, dan ogive. Untuk yang histogram sendiri itu penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Nah, pada penyajiannya itu antara dua batang berdampingan itu tidak terdapat jarak, jadi dempet-dempet, nggak ada jaraknya. Berbeda dengan yang diagram batang sebelumnya. Kalau diagram batang sebelumnya itu kita kan ada kayak jaraknya kan antara diagram pertama kemudian kedua itu ada jaraknya. Kalau yang ini, yang histogram itu tidak ada jaraknya, jadi berdempetan. Kemudian untuk sumbu datarnya itu menyatakan kelas-kelas interval, dan sumbu yang atasnya itu tegak itu menyatakan frekuensi. Nah, dalam hal ini, dalam histogram itu kita membutuhkan batas kelas interval, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Sesuai tadi, tepi bawah itu kan berarti batas bawah kelasnya dikurangi 0,5, dan untuk tepi atasnya itu berarti batas kelas atasnya ditambah 0,5. Nah, dari setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan itu, kalau dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Nah, misalkan di sini itu kita disuruh untuk menggambarkan histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi. Dari contoh yang 6 tadi, berarti kan ada ini nilai tes matematika 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan seterusnya sampai 80 ke 89. Frekuensinya tadi kan 2, 4, 8, 10, 5 dan 1. Totalnya 30. Nah, berarti untuk mencari tepi kelasnya tadi kan kita menggunakan tepi kelas itu tadi. Untuk tepi kelas bawahnya itu kan menggunakan batas kelas bawah dikurangi 0,5. Jadi berarti 30 dikurangi 0,5 menjadi 29,5, dan untuk tepi kelas atasnya itu bisa mencari menggunakan batas kelas atas ditambah 0,5. Jadi 29,5 sampai 39,5. Kemudian yang 40 sampai 49 itu juga sama, berarti 40 dikurangi 0,5 jadinya 39,5, dan 49 ditambah 0,5 jadinya 49,5, dan seterusnya sampai ketemu yang terakhir ini 79,5 sampai 89,5. Untuk titik tengahnya berarti kita bisa menggunakan antara batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Jadi 30 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 34,5. Dan untuk yang ini 40 ditambah 49 hasilnya dibagi 2 hasilnya 44,5. Sampai seterusnya, kemudian 80 ditambah 89 dibagi 2 sama dengan 84,5. Untuk frekuensinya masih sama, 2, 4, 8, 10, 5, dan 1. Nah, bentuk histogramnya tadi kan udah diketahui ya. Nih, tepi kelasnya, karena histogram itu grafiknya itu bentuk diagramnya berdempetan, jadi kan berarti tepi kelasnya itu 29,5 sampai 39,5. Berarti 29,5 sampai 39,5. Frekuensinya 2, berarti segini. 29,5 sampai 39,5. Dan untuk data keduanya tadi kan 39,5 sampai 49,5. Berarti mulainya kan sama, 39,5 sampai 49,5. Sampai ketemu 70, data terakhirnya itu 79,5 hingga 89,5. Ini tuh diambil dari namanya itu tepi bawah kelas. Dan untuk poligonnya, tadi kan poligon itu kan dari itu ya, rataan antara batas atas dan batas bawah. Jadi kan untuk
data yang pertama tadi kan titik tengahnya 34,5. Ini hampir sama dari diagram garis, cuma dia itu dari histogram tadi diambil titik tengahnya. Dari titik-titik ini bisa dihubungkan menjadi suatu garis ya. Ini dinamakan poligon frekuensi. 34,5, kemudian 44,5, dan seterusnya sampai 84,5. Nah, selanjutnya itu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OGIF. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa, cuma dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu dibagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Untuk kurang dari kita menggunakan tepi atas kelas, dan untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari kita bisa menggunakan tepi bawah kelas. Contohnya masih sama, ambil data yang tadi yang pada contoh 6. Di sini kan ada 30 sampai 39, frekuensi 2 sampai seterusnya, total frekuensinya itu 30. Nah, untuk kurang dari itu berarti gini. Kurang dari tadi itu kan kita ambil dari tepi kelas atas ya. Berarti kan kurang dari, misalnya tadi kan antara 30, berarti tepi kelas bawahnya kan 29,5 dan tepi atasnya itu 39,5. Kalau kurang dari berarti kan yang diambil yang atas kan, berarti 39,5. Kurang dari itu berarti kurang dari data yang kurang dari 39,5. Tadi kan ada 2. Terus kemudian yang untuk data kedua kan tepi kelas atasnya itu 49,5, berarti 2 ditambah frekuensi selanjutnya, frekuensi ini berarti kan 2, tadi yang pertama kan 2. Untuk yang lebih dari 49 itu berarti kan bisa dicari dengan 2 ditambah 4. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk selanjutnya bisa 59,5, berarti kan hasil tadi yang data kedua 6, berarti ditambah frekuensi setelahnya yaitu 8, berarti 14. Seterusnya berarti 14 ditambah 10 sama dengan 24. Untuk yang 79,5 berarti 24 ditambah 5 sama dengan 29. Dan untuk yang terakhir 89,5 itu berarti 29 ditambah 1 sama dengan 30. Berarti kan hasilnya total frekuensinya sama kan, 30. Nah, untuk yang tabel distribusi kumulatif yang lebih dari itu kan kita disuruh ambil dari yang itu kan, tepi bawah. Berarti kan nanti lebih dari kan, berarti lebih dari 29,5. Berarti dari menghitungnya itu dari jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya itu kan 30 dikurangi yang di sini yang pertama, untuk yang pertama itu enggak dikurangi, berarti totalnya kan 30. Nah, untuk yang kedua itu berarti kan tepi bawah kelasnya itu kan 39,5. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya itu berarti 30 dikurangi frekuensi yang pertama. Frekuensi kelas pertama berarti 30 dikurangi frekuensi kelas pertama tadi itu 2, berarti 30 dikurangi 2 itu 28. Kemudian untuk kelas ketiga yaitu 49,5, berarti 20 hasil tadi yang kedua 28 dikurangi frekuensi kelas kedua tadi ada kan 4 kan, berarti 28 dikurangi 4 sama dengan 24. Seterusnya sampai yang terakhir itu hasilnya itu 6 dikurangi frekuensi sebelumnya 6 itu 5, berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, dari tabel distribusi kumulatif yang kurang dari dan lebih dari itu kita bisa menggambarkan OGIF kurang dari atau OGIF lebih dari. OGIF itu apa sih? OGIF itu berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Misalkan ini OGIF
frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kan dari yang kurang dari itu kan berarti ambil yang tepi itu ya, tepi kelas atas kan. Berarti kan 39 dengan frekuensinya 2 tadi jumlahnya. Kemudian yang 49,5 itu 6 dan seterusnya sampai yang 89,5 itu 30. Nah, dari titik-titik ini tadi bisa dihubungkan menjadi suatu garis. Nah, garis ini itu disebut dengan ogive kurang dari atau ogive positif. Kalau kurang dari tadi itu kan jumlahnya naik gitu kan, dari 2, 6, 14 sampai 30. Nah, yang kedua itu ogive negatif diperoleh dari kumulatif lebih dari. Jadi untuk kumulatif lebih dari kumulatif lebih dari tadi itu kan kita ngambil data pertamanya itu, kelas pertamanya itu dari tepi bawah kelas kan, berarti 29,5 dengan frekuensi totalnya pertama itu 30. Terus kemudian yang kedua tepi bawahnya itu 39,5 dan jumlahnya itu 28 sampai seterusnya 79,5. Hasilnya itu 1. Nah, dari titik-titik ini dihubungkan menjadi suatu garis disebut ogive. Nah, ogive-nya itu termasuk negatif karena dia semakin menurun seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu kita bisa menghitung data yang jumlahnya besar itu menggunakan data kelompok, tabel distribusi data kelompok. Nah, dalam penyajiannya itu kita bisa mencari terlebih dahulu jangkauannya, kemudian batas kelasnya, terus ada tepi bawah, tepi panjang kelas, dan frekuensinya, titik tengah. Kemudian dalam penyajiannya itu bisa menggunakan histogram, poligon, dan ogive. Nah, sekian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.